Palembang 24 Mei 2025 bersama Kohlam di Lentera Kisik, Kragen. Saya tadi bertanya apakah sejauh ini sebagai penulis buku sejarah apakah pernah mengalami semacam kebingungan ketika membaca naskah dan memverifikasi nama-nama pelaku sejarah maupun tempat-tempat sejarah, mengalami kebingungan ini benar sebagai tokoh sejarah apakah sebagai tokoh dongeng fiktif, apakah pernah mengalaminya kok? Kalau menyangkut nama-nama tokoh kayaknya nggak ada kebingungan, tapi cara penulisan aja. Cara penulisannya ya. Jadi untuk misalnya terhadap kisah-kisah yang sepertinya itu dibumbui dengan kisah-kisah mistik yang oleh kalangan akademisi sejarah tentunya kan dianggap bukan sebagai jauh dari ilmiah ya, metode ilmiah lah. Itu untuk verifikasinya sejauh ini Kohlam gimana? Biasanya ini kan kadang kan di lapangan waktu riset itu menemukan sebuah tumbukan batu. Nah, masyarakat mempercayai itu sebuah makam. Tapi masyarakat tidak ada referensinya, tidak ada catatan buku, tidak ada sama sekali. Nah, padahal makam tersebut yang masyarakat dipercaya sebagai makam itu kan harus diungkap, harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, sementara kita mentok tidak ada literasi ya. Nah, biasanya saya memakai ini pendekatan apa ya, rohani. Ya. Pendekatan rohani kok. Ya, jadi Pendekatan rohani itu bisa dijelaskan. ya biasanya saya itu menulis pakai pendekatan ilmiah ya, Ya, terus pakai pendekatan cerita tutur. ya. Nah, terus yang ketiga pendekatan spiritual. Tapi itu kalau terpaksa saja. Oh, kalau Ya, terpaksa. kalau terpaksa. Ya kasusnya seperti tadi, ada sebuah makam tapi masyarakat nggak paham, Ya, nggak ada catatan sama sekali, dan itu perlu diungkap. ya. Nah, caranya bagaimana kalau nggak pakai itu? Nah, tapi di dalam penulisan saya Ya, di kata pengantar ya. saya kasih saya kasih informasi metode itu. Oh. Jadi saya tulis. Jadi buku ini memakai 3 pendekatan. Oh, Pendekatan iya. ilmiah, pendekatan cerita tutur, Ya, sama pendekatan spiritual. virtual. Nah, ya. Spiritualnya itu bisa dijelaskan apakah lewat mimpi atau lewat, kalau di desa atau di komunitas tertentu itu kan ada semacam, kalau di Bali kadang kan kerasukan atau mimpi atau mungkin dari penjelasan orang-orang yang istilahnya dianggap Iya. orang pintar gitu, atau gini. atau gimana, atau mungkin dari akik itu ya yang Ya, bukan Betul. lewat mimpi ya. nggih, Jadi kan bukan lewat mimpi ya. sebenarnya saya tidak bisa, Ya. tapi saya punya tim. Tim. Ya, punya tim spiritual. Oh. Dan itu ya, kalau pendekatan spiritual kalau dikupas secara vulgar kan ini memang agak ini ya, Iya. riskan ya. Cuman yang saya pakai itu
nggak melalui mediasi, nggak melalui Oke. minta komunikasi sama makhluk-makhluk itu enggak. Jadi kita spiritualnya minta petunjuk kepada Allah, kepada Tuhan. Oke. Jadi ada semacam radar apa namanya ya. Jadi minta petunjuk langsung. Frekuensi gaib gitu ya kok ya. Wah ini luar biasa ya ada. Tapi kayak gitu pertanggung jawabannya gimana kalau? Ya kan di dalam kata pengantarnya sudah satu ya. Bahwa tulisan ini ada yang memakai pendekatan spiritual. Oke. Jadi satu sisi buku itu ditulis sebagai buku ilmiah ya, buku sains. Ya. Satu sisi ada unsur pseudosains gitu. Ya. Diakui sebagai pseudosains atau enggak? Apa maksudnya? Pseudosains itu ya setengah sains gitu. Oh. Ya, saya kurang ini ya. Yang jelas kembali pada metode itu saya informasikan semua. Jadi yang akademis ya akademis ilmiah itu melalui riset ilmiah. Tapi kalau nggak ada catatan referensi ya kita tanya masyarakat cerita tuturnya bagaimana. Nah, kalau nggak ada referensi, nggak ada cerita tutur, terpaksa ya pakai pendekatan terakhir itu. Oke. Cuman ya itu di kata pengantar tetap saya tulis. Iya, sebagai upaya Kohlam untuk merekonstruksi sejarah, tapi karena ada keterbatasan sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder, akhirnya menggunakan analisa khusus begitu. Tapi itu tidak semua buku saya tulis seperti itu. Oke. Tidak semua itu. Iya. Oke. Namun masih ada keinginan untuk memverifikasinya secara ilmiah ya kok ya? Ya, tetap. Walaupun yang dari inspirasi batin itu tetap ada keinginan untuk memverifikasinya dengan arkeologi maupun dengan studi literasi, tetap. manuskrip ya, manuskrip memang di Rembang ini, di Lasem ini kan manuskripnya kan akibat perang zaman dulu banyak yang hilang, banyak yang terbengkalai ya, diambil oleh waktu itu oleh penjajah maupun oleh kan ada pendatang. peristiwa ini, semua pustaka Lasem itu dibakar di depan masjid di alun-alun Lasem. Persisnya tahun berapa itu? Itu ketika Lasem dipimpin Adipati Suro Adimenggolo III. Oke. Adipati Boneka Belanda. Tahun Ya itu pas peristiwa geger itu ya. pecinan. Ya, itu sangat terkenal itu. Jadi semua pustaka Lasem habis. Tinggal satu yang dipegang oleh Raden Panji Margono. Oke, ya. Memang sangat memprihatinkan ya, ada gerakan yang kontra literasi seperti itu. Apapun alasannya, apapun motifnya, gerakan anti literasi kayak gitu itu jangan sampai terjadi lagi. Di Lasem itu sejarahnya terpendam dan sengaja dipendam. Oke. Sejauh ini sudah memperdalam sejarah itu, dunia kesejarahan, dunia arkeologi Lasem berapa tahun Pak Lam? Sudah lama. 20 tahun ada. 20 tahun ya. Sejauh itu ini ada Pak Fajar dan kawan ini. Ini kader-kader muda ini. Nah, selama 20 tahun itu menghasilkan banyak buku tentunya Kohlam ya. Mungkin bisa disebutkan salah satu buku yang
sejauh ini banyak diminati oleh masyarakat dari kepenulisan karya kolam. Ya hampir ini ya rata-rata banyak diminati ya. Iya. Jadi misalkan buku sejarah Islam yang saya kasih judul Lasem Pintu Gerbang Masuknya Islam di Pesisir Utara Jawa. Tahun berapa itu terbitnya, Bang? Oh itu Beredarnya tahun 4 tahun yang lalu itu. 4 tahun yang lalu. Oke, 2020. Ya, menyibak sejarah kopi lelet khas Lasem. Oh ya. Terus profil pusaka Lasem, Oke. profil pusaka Pancur, Oke. Masjid Jami Lasem, tinjauan makna filosofi dan arsitektur. Oke, ya. Terus sama kisah perang Cina, kisah perang Lasem, santri, priai dan Tionghoa. Wah, tadi sudah berapa judul? Saya lupa menghitung kok. Ya ada 7 kayaknya di rumah. 7 judul. Wah, keren ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa perbincangkan lebih lanjut bersama teman-teman ini. Bisa mudah-mudahan bisa di Tanjung Sari ya, di Rembang ya kayak. Oke. Dan sudah lelah atau belum kok? Sejauh ini lelah atau enggak? Pekerjaan seperti itu kan pekerjaan yang tidak mudah dan tentunya tidak basah kok ya. Dasarnya hobi, senang. Hobi ya. Jadi nggak ada lelahnya. Enggak ada lelah. Yang memantik jenengan kok mau tergila-gila kepada hal yang seolah-olah orang lain itu mengatakan itu hal yang aneh. Jarang sekali orang yang mau menekuni hal seperti itu. Apa panggilan hati yang itu apa kok? Mau ngerusuk, nyari-nyari batu, nyari-nyari makam, nyari-nyari sejarah yang orang-orangnya itu sudah, bahkan ahli warisnya saja mungkin sudah melupakan, tapi sampean itu terhadap tokoh-tokoh itu, katakan tokoh Rasmi, tokoh siapa tadi yang disebutkan itu luar biasa, seperti orang masih ada yang mereka tokoh-tokoh yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu seperti masih ada di samping kiri kanan kita kok. Sampai serindu itu, segi apa namanya hobinya seperti itu, apa yang membuat memicu Bang? Cabut dulu. Oke, siap. Sampai jumpa. Loh, enggak nginep. Ya, aku bawa nyonya. Oh iya. Enggak, siap. Ya, pertama sekedar ini ya. Berawal dari hobi jelajah ke situs, terus suatu ketika saya diberi buku sama tokoh sejarawan Lasem, namanya Mbah Priyo dari Goa, itu sudah almarhum. Nah, setelah buku itu saya bawa pulang, saya baca, ternyata isinya itu banyak yang pernah saya kunjungi. Ya, ini buku ini isinya saya pernah ada beneran gitu. Nah, semakin saya pelajari, saya semakin terkagum-kagum dan semakin penasaran. Soalnya di wilayah Rembang, khususnya Lasem, itu situsnya, peninggalan arkeologinya itu sangat lengkap. Mulai dari peninggalan prasejarah, peninggalan klasik, transisi sampai kolonial, itu ada. Terus catatan-catatan juga mudah ini dicari. Jadi penemuan prasejarah di Lasem pernah ditemukan kerangka manusia Austronesia di Binangun sama Leran. Terus ada manusia Pelawangan. Nah, manusia Pelawangan. Terus ada kubur Tempayan. Nah, terus ada megalitik Terjan. Nah, ya itu yang terus di masa-masa klasik. Nah, itu ada di
di kawasan Lasem sendiri Ya. itu banyak sekali ada lingga, ada dolmen, batu catra, batu dakon, batu logam, batu korsi, batu Ya. gong, semua ada komplit. Jadi urut ya kok ya, arkeologi jejaknya itu urut ya. Terus masa transisi dari Hindu Buddha ke Islam, ada makam Sunan Bonang, Pasujudan, ada makamnya Agung Maloka. Ya. Nah, banyak sekali itu yang di Lasem loh ya. Belum Ya. di Sarang juga ada Oke. makam Mbak Abdullah Sajat itu, dan Ya. banyak sekali makam-makam. Ya, Nah, ya. terus setelah itu peninggalan masa kolonial. Nah, ini terpusat di Rembang Lasem. Oh, oke, Iya. oke. Di Rembang itu kan ada pecinan. Ya. Nah, perempatan ini ya ke barat itu sampai ujung itu kan semua peninggalan kolonial ya, rumah-rumah arsitektur Cina dan Indis ya. Ya. Nah, terus di Lasem juga gitu. Ya. Full Lasem perkotaan full bangunan Cina dan Indis, bahkan di Lasem itu menarik. Semua arsitektur di Lasem itu, kalau kita mau jalan-jalan ke Lasem keliling Pecinan Karangturi itu bisa melihat langsung 7 arsitektur yang berbeda. Mulai dari arsitektur Indis, Cina, terus Joglo Jawa, terus Jengki, terus campuran Eropa Melayu. Ya, ya. Nah, ya. itu di kawasan Karangturi itu komplit. Oke, Jadi, oke. Nah, bangunan-bangunan Cina di Lasem itu kan banyak sekali. Hampir rapet full satu kawasan perkotaan Lasem itu kan bangunan-bangunan lama semua. Ya, Jadi ya. sejengkal tanah di Lasem itu ada situs. Oke. Makanya Lasem itu surga penelitian. Oke, ya. Seperti itu. Jadi Itu saya semakin kagum, semakin kecanduan dong. ya semakin kecanduan. Oh, Nah, iya, akhirnya iya. saya jadi tertarik terus. sampai sejauh ini ya, dan sampai sejauh ini juga menerima kunjungan atau menerima peneliti-peneliti yang mau masuk ke Lasem gitu ya, Ya. sebagai pemandu ya kak ya, Ya. pemandu penelitian, pemandu sejarah Lasem. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apresiasi, dan kader-kader baru juga akan tidak segan-segan untuk meneliti hal-hal yang sama, bisa mengikuti langkah kolam gitu ya kayak. Oke, ini di sini ada ini kader-kader sejarah ini kayak Mas Fajar ini. Nah, ini kader ini juga agak idealis. Kalau buku-bukunya nggak tahu belum ya bukunya ya, belum bukunya. Sama juga belum, tapi kira-kira ada minat untuk ke sana ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kolam? Nanti mungkin nanti. Oke ya. Oke, siap kolam. Oke, matur nuwun atas perbincangannya. Kalau seperti ini kan akan saya upload di YouTube ya, Sultan Ali Bumi. Oke, nanti Silakan. oke, agar kalau ketemu ada, oh ini dulu pernah ngobrol gitu. Oke, kalau semangat. Semangat. Dari saya juga saya siap nanti satu ketika bisa berkunjung ke jenengan, ke Lasem, karya-karya saya. Mudah-mudahan tidak merasa kesepian lagi gitu ya, lebih berani, ada teman-teman Lasem banyak budayawan di sana. Saya juga bisa lebih tampil di publik seperti dulu sempat saya lakukan, walaupun ya harus perlahan-lahan. Oke, tetap semangat kolam. Semangat. Oke, siap.